Apakah tidak ada langkah dari pimpinan dalam konteks ini adalah DPRD Indramayu untuk memanggil kembali Bu Nina Agustina, Pak? Mengundang bupati, tapi kebetulan katanya setelah dapat informasi dari pemerintahan di sana di Ponorogo, Pak bupatinya nggak ada, malah ke Belanda malah. Sebenarnya apa sih, Pak, persoalan antara Bu Nina sama Pak Luki ini menurut kacamata DPRD, Pak? Kalau jelasnya mungkin Pak Luki dan Bu Nina yang tahu dan Tuhannya barangkali ya, Pak ya. 2023 ini APBD kita ini gagal dilaksanakan, gagal dilakukan paripurna ya. Selama 3 paripurna itu memang bupati dan penghantar maupun juga jawaban tanggapan itu ya belum sempat hadir. Kami pimpinan inisiatif datang ke Ponorogo, namun yang hadir hanya Pak Sekda dan bupati. Kami tunggu sampai jam 23.30 ya sudah. Kalau begini ini Bapak memberi sebutan apa kondisi kayak gini nih, Pak? Boleh nggak dibilang ini sebuah kekacauan pemerintahan, Pak? Saya lebih memilih diksinya apa ya? Diksinya kalau apa, saya diksinya lagi tidak baik-baik saja ini barangkali. Saya mendapat WA dari masyarakat, ya kan, itu surat beredar, surat beredar pengunduran diri dari Pak Luki Hakim. Saya sih kaget ya, karena tidak ada cerita kepada saya tentang pengunduran diri tersebut. Sudah kita coba cari solusinya, tapi ternyata belum ketemu titik. Maka dengan berat hati saya merestui pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu. Dalam perjalanan waktu ya kita nggak ada masalah ya, buat saya tidak ada masalah secara pribadi, tapi dalam suatu kepemimpinan ataupun organisasi pastinya kan ada sesuatu hal yang mungkin menjadikan suatu masalah, tapi bagi saya pribadi tidak ada. Tentu secara personal ya kita baik lah, kan kita juga nggak cakar-cakaran kan, hubungan juga kata-katanya juga saling sopan satu sama lain ya. Jadi kita berjalan kan gitu, dengan tentu ada beberapa agreement. Kalau kita bicara agreement ya, bahwa agreementnya adalah kita membangun sama-sama membangun, bukan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita sudah beberapa waktu yang lalu membahas soal gonjang-ganjing di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, setelah permohonan pengunduran diri dari Wakil Bupati Indramayu Pak Luki Hakim. Dan untuk mengobrol lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari permohonan pengunduran diri dari Luki Hakim, telah bersama dengan saya Pak Ketua DPRD Indramayu Bapak Haji Saifuddin, Sarjana Hukum. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Feby. Luar biasa, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Pak, saya mau tanya kepada Bapak yang pertama ini adalah apakah betul DPRD Indramayu ini pernah berjanji kepada Pak Wakil Bupati Luki Hakim untuk menjadi jembatan, Pak, rekonsiliasi dengan Bupati Indramayu Nina Agustina, Pak? Oke. Terima kasih Pak Feby. Ya. Salam semuanya buat sahabat dari masyarakat Tribun News ya. Ya, betul Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan bisa komunikasi dengan Tribun News ya. Ya. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Kang Feby, ada Pak Feby terkait dengan janji Ketua DPRD atau DPD untuk menjembatani antara bupati dengan wakil bupati. Ya. Nah, pada prinsipnya kami DPRD sudah melakukan langkah upaya. Yang pertama adalah langkah konstitusional kami terkait dengan dipandang oleh kami sebagaimana bupati dan wakil bupati terjadi disharmonisasi. Ya. Atau akuran lah barangkali tempat begitu. Maka salah satu poin sebagaimana pada saat kami DPRD melakukan hak konstitusionalnya melakukan interpelasi itu diatur oleh undang-undang. Salah satu poinnya adalah melakukan atau poinnya adalah bagaimana bupati dengan wakil bupatinya untuk
bisa berkomunikasi, meningkatkan komunikasi dan meremehkan komunikasi sehingga terjalin sinergitas antara bupati dengan wakil bupatinya. Ya. Nah, kemudian dalam rekomendasi itu salah satunya adalah meminta kepada bupati dalam rangka untuk memperbaiki dan memberikan delegasian tugas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 2314. Ya. Di pasal 66 itu jelas diberikan tugas, walaupun kewenangan wakil bupati itu tidak seperti luasnya kewenangan yang diberikan oleh amanat undang-undang kepada bupati. Namun pendelegasian kewenangan itu diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah pengawasan internal itu. Itu Pak. Ya. Adapun janji kami adalah kembali kepada bupati. Waktu itu bupati pada saat kami interpelasi dengan yang hari ini masih ingat, terima kasih, siap perbaiki dan akan dilaksanakan apa menjadi amanat daripada interpelasi. Pak, mengapa kemudian rekonsiliasi itu tidak terjadi, Pak Saifuddin? Oke, setelah itu Pak Febi, kami mencoba selama 6 bulan ya, tepatnya bulan tanggal 10, media 10 itu, mengundang anak-anak dengan pendapat dengan Pak Wakil Bupati, menanyakan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati melakukan komunikasi, memperbaiki komunikasi atas setelah interpelasi yang sudah dilaksanakan oleh kami. Ya. Pada saat itu Pak Wakil Bupati menceritakan, menyampaikan bahwasanya kami juga agak heran juga, artinya hak atributifnya juga disampaikan oleh Pak Wakil tuh malah dikurangi bahkan ditiadakan gitu kan. Itu pada saat dengar pendapat dengan kami waktu itu dan diakui tegas oleh Pak Wakil yang mana menyampaikan membenarkan terjadi disharmonisasi begitu Pak. Nah Pak, setelah itu tidak terjadi rekonsiliasi, langkah apa yang kemudian dilakukan oleh DPRD atau kemudian ya sudah kalau nggak mau tidak bisa rekonsiliasi, yang penting kami sudah memberikan rekomendasi selanjutnya terserah mereka, apa begitu Pak? Setelah Pak Luki yang kita undang kemarin pada saat rapat dengan pendapat di bulan 10, kalau nggak salah bulan Oktober itu, kemudian ada agenda kaitan dengan pembahasan APBD yang kemudian gagal ya. Lantas kemudian di saat-saat itu memang upaya kami akan kita lakukan, tapi keburu Pak Luki mengundurkan diri, menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPRD tanggal 13 kemarin. Gitu. Pak, setelah proses surat pengunduran diri ini, proses apa lagi yang akan dilakukan oleh DPRD Indramayu, Pak? Oke, terima kasih. Pada saat tanggal 13 kemarin, di mana kami mendapatkan surat dari Pak Wakil Bupati diserahkan langsung orang katanya kepada Sekretariat Dewan, kemudian berbarengan dengan saat itu kami reses. Nah, 3 hari setelah itu ada di meja kami, di meja Ketua DPRD, kami lihat fisiknya, kami pelajari dan kami mengundang pimpinan sebagaimana pimpinan DPRD untuk menelaah surat yang diajukan oleh Pak Wakil Bupati. Dari situ kami bisa menggambarkan surat itu penting dalam rangka untuk dilengkapi dengan surat pengunduran diri pribadinya. Akhirnya Pak Luki melengkapi surat itu sebagai bentuk lampiran, yang mana kemarin pada saat tanggal hari Selasa itu kita undang Pak Luki dalam rangka konfirmasi terkait dengan surat yang disampaikan, dan alhamdulillah Pak Luki hadir. Hadiri oleh pimpinan fraksi waktu itu. Banyak pertanyaan, cukup dinamis, sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman fraksi. Pak, bisa diceritakan Kak, pada waktu forum konfirmasi itu, apa dialog yang terjadi Pak? Yang pertama dimulai dari saya selaku Ketua DPRD kepada Pak Luki waktu itu. Hadir pimpinan fraksi lengkap, alhamdulillah. Pertama saya tanyakan mengenai kebenaran surat. Pak Luki menjawab benar. Bahkan saya agak genit menanyakan terkait dengan apakah sadar, kemudian tanpa tekanan. Lantas kemudian saya menanyakan agak sedikit menukik ya, apakah surat itu benar dengan kop surat Bupati, dan sudah kami juga pelajari memang tidak salah. Kemudian ditantangani sebelum distempel apa setelah distempel penantangannya. Pak Luki tegas menjawab, sebelum distempel saya tanda tangan Pak Ketua katanya. Artinya kami normatif lah gitu kan. Gitu. Pak, setelah konfirmasi ini ya, apakah tidak ada langkah dari pimpinan DPR, dalam konteks ini adalah DPRD Indramayu, untuk memanggil kembali Bu Nina Agustina, Pak? Oke, Pak Febi, kemarin itu setelah kami konfirmasi dan kewajiban kami adalah diparipurnakan atas pengumuman sebagaimana surat yang kami terima. Kemarin itu kami sudah melakukan, kami menganut mahjab cepat selamat, Pak Febi.
Ya. Nanti kalau barang itu cepat ya saya cepatkan bagaimana untuk disampaikan di paripurna dalam rangka pengumuman dan menetap memutuskan sebagaimana untuk surat kepada Kemendagri melalui gubernur untuk meminta penetapan pengundurinya. Karena kemarin statement Pak Gubernur selaku pembina Bupati Balai Kota di Jawa Barat ini Pak RK menyatakan bahwasanya sudah nggak bisa ditemukan lagi, akan diproses cepat kepada Kemendagri begitu. Nah kemudian mengundang bupati, ya kayaknya kami akan mengundang, tapi kebetulan katanya setelah dapat informasi dari pemerintahan di sana di Ponorogo, Pak bupatinya nggak ada, malah lagi ke Belanda malah. Oh, jadi malah Bu Nina Agustina pergi ke luar negeri Pak, gitu ya? Katanya, saya nggak tahu lagi urusan apa keluarga, atau ada yang manten, atau ada urusan apa, saya nggak tahu. Kebetulan kami juga ditanya sama teman media, itu kaitan dengan kunjungan apa, saya kebetulan historis ya, dan tidak tahu atas kepergian beliau ke Belanda itu. Tapi ingat bukan dalam rangka sowan ke penjajah sih, karena itu kan. Pak Saifuddin, jadi sekarang ini secara resmi DPRD Indramayu sudah mengeluarkan surat kepada Mendagri melalui gubernur untuk menyetujui proses pengunduran diri Pak Luki ya Pak ya? Ya, untuk memohon penetapan Pak ya. Oh, mohon penetapan. Jadi itu surat pertanggal berapa itu Pak? Kalau surat tertanggal hari kemarin ya, ini hari Jumat Pak. Iya Jumat, berarti Kamis kemarin Pak. Oh Kamis kemarin, ini masih hangat berarti Pak ya? Sorry, Rabu Pak, Rabu. Oh Rabu, jadi ya masih hangat-hangat dikit lah Pak ya? Masih hangat. Ya masih hangat. Pak, kalau boleh saya tanya Pak, sebenarnya apa sih Pak persoalan antara Bu Nina sama Pak Luki ini menurut kacamata DPRD Pak? Dan pimpinan DPR dalam hal ini Pak Saifuddin Pak? Kalau jelasnya mungkin Pak Luki dan Bu Nina yang tahu dan Tuhannya barangkali ya Pak ya. Sepanjang yang kami lihat, itu kan proses perkara begitu panjang dengan memakan waktu, biaya, termasuk kos sosialnya yang cukup besar ya. Awal itu kami senang ya, harapan masyarakat terkait dengan pemimpinan yang baru ini bisa memberikan satu nilai lebih dalam rangka untuk peningkatan konkret bagaimana perubahan itu. Namun demikian diakui oleh Pak Luki sudah hampir setahun setengah lebih itu terjadi pecah haluan ya, kalau nggak salah berbeda pandangan, saya nggak tahu. Adapun sebabnya kami DPD nggak melihat dari sisi prinsip ya yang kelihatannya tidak begitu ini sekali. Saya pribadi juga belum tahu betul apa penyebabnya gitu kan. Iya. Betul Pak. Nah, Pak Saifuddin apakah nggak pernah melakukan suatu komunikasi pribadi gitu dengan Bupati Nina Agustina Pak? Secara pribadi pernah. Pernah Pak ya? Terus gimana Pak jawabannya Pak? Ya secara informal, kenapa saya katakan Bu, ini mohon sikapnya jangan sampai pertama antara Bupati dan Wakil ini masyarakat tahu lah, ibarat kata kalau ada orang tua berantem suami istri jangan sampai anaknya tahu lah, berarti gitu kan. Saya pikir masih bisa dibicarakan bagaimana untuk merapikan komunikasi dan penlegasian sebagaimana di dalam Undang-Undang 2314 jelas di pasal 66 itu diberikan sebagaimana tugas kepada wakil bupati dalam rangka membantu. Ya kayak katanya memang di dalam penyelenggaraan pemerintah ini sudah diatur oleh Undang-Undang 314 ya, terutama di huruf D itu kan jelas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ya melalui peningkatan pelayanan dan seterusnya barangkali. Hanya barangkali ini kan kewenangan ini dibatasi oleh aturan di mana wakil bupati adalah pendelegasian daripada tugas daripada bupatinya. Itu Pak. Pak Saifuddin, dari ngobrolan informal itu yang Bapak tangkap alasan Bu Nina untuk tidak mendelegasikan sejumlah wewenang atau tugas kepada Pak Wabub itu karena apa sih Pak? Ya, sejauh apa yang dijawab oleh Bu Nina katanya baik-baik saja Pak Ketua katanya. Begitu. Jadi saya juga bingung nih, walaupun dari Bu Nina katanya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin mundur toh Pak, iya kan? Iya pasti demikian. Iya Pak. Pak, Bapak bisa cerita kembali Pak, apa yang menjadi latar belakang DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Pak? Latar belakangnya apa Pak? Begini Pak, mohon maaf, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 2314 bahwa hak konstitusional DPRD diantaranya hak interpelasi, tetapi jangan diartikan itu pemakzulan, karena tiga hak yang dimiliki DPRD, hak
interpelasi, hak angket yang pendapat itu adalah hak konstitusional. Yang melatar belakangi sebagai DPRD 50 anggota DPRD kemarin 41 dalam rangka untuk menyetujui bahkan mengusung kaitan dengan interpelasi itu kan ada beberapa hal Pak ya. Terkait dengan tata kelola pemerintahan, kalau menyangkut kaitan dengan disharmonisasi bupati dan wakil bupati itu kan salah satunya. Dan di situ memang kami melihat di sini ada aturan ataupun regulasi yang sepertinya ditabrak. Waktu itu kan yang jadi trigger ini kan kaitan dengan tata kelola pemerintahan. Karena kaitan dengan Permenkes 43, kemudian rumpun kedinasan, yang menjadi case yang paling menarik waktu itu kan menyangkut inisial juga PDAM atau PMD. Dan 3 hal tadi yang menjadi sorotan dan kami merekomendasikan untuk ada satu perbaikan. Tapi waktu itu dengan satu jawaban yang masih ingat, terima kasih, mohon maaf dan siap diperbaiki, itu yang paling penting. Oh, jadi jawabannya cuma pendek begitu doang, Pak? Ya, bagi kami kan cukup lah kalau emang itu niatnya. Yang penting kan niatnya. Iya. Enak juga ya Pak ya kalau dijawab begitu aja ya. Terima kasih, kita akan perbaiki gitu ya. Hasilnya bagaimana ntar dulu gitu ya Pak ya. Pak, lalu menurut pandangan DPRD sendiri terutama Pak Saifuddin, sebenarnya kinerja Bupati Indramayu Nina Agustina ini gimana sih Pak? Begini Pak, ini kan juga harus penting kami sebagai pada halayak ya. Bagaimana asas penyelenggaraan pemerintahan ini kan sudah diatur oleh Undang-Undang 2314 di pasal 58 itu kan terkait dengan 10 asas ya. 10 asas ini kan terkait dan terangkum sebagaimana amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah hari ini. Dari mulai kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan dan lain-lain lah barangkali. 10 ini kan mencakup semua termasuk efektivitas ini kan. Saya cukup memahami Pak bagaimana keadaan pemerintahan hari ini sebagaimana baru memimpin ya barangkali ya, mengadaptasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indramayu khususnya. Dan memang tadi sebagaimana amanat Undang-Undang 13 dalam pasal 58 jelas di situ menjadi pedoman bagaimana seorang kepala daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati dan perangkat daerahnya, di mana saya mengartikan sekda sebagaimana manajemen pemerintahan ini ya masih belum satu frekuensi barangkali ya. Oh gitu. Apalagi diperhadapkan dengan RPJMD yang 99 itu, kemudian 10 program unggulan ini yang menurut kami sangat ambisius ya barangkali ya. Jadi intinya sebenarnya Bapak ingin mengatakan kinerja Bupati Nina ini nggak bagus kalau gitu Pak ya? Kalau bagus nggak bagus barangkali saya belum bisa menilai ya Pak ya. Karena kita bisa menilai di dalam sebuah regulasi dan konstitusional itu melalui yang namanya LKPJ tadi nanti soal bulan April. Tapi memang ukuran kita adalah sejauh mana capaian target daripada RPJMD tadi. Tapi dalam jangka waktu satu periode ini ya belum sampai kepada penilaian barangkali karena ada ukuran-ukuran. Pak, kan tugasnya DPRD ini ada 3 kan Pak ya. 1 tugasnya legislasi, 2 budgeting, ketiga kontrol kan itu. Nah, sepanjang Bapak memimpin DPRD ini, apakah 3 fungsi terhadap pemerintahan Kabupaten Indramayu itu jalan, Pak? Selama ini barangkali begini, Pak. Tadi sepakat dengan Pak Febi betul, nggak bisa dipungkiri bahwa 3 fungsi tadi, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, kita dalam rangka tugas bagaimana penyelenggaraan pemerintah ini, yang mana saja dengan pemerintah daerah, budgeting saja misalnya. Memang prihatin kami di tahun 2023 ini APBD kita ini gagal dilaksanakan, gagal dilakukan satu paripurna ya. Akhirnya berakibat dengan itu maka melalui perkada. Ini kan bentuk daripada kegagalan termasuk kami. Jadi karena bagaimanapun pemerintah itu DPR dengan eksekutif. Betul. Adapun hal-hal lain bisa dipisahkan nanti. Kemudian tugas budgeting. Tugas legislasi, produk hukum kami sebagaimana perda yang kita lakukan itu tidak hanya perda yang dari inisiatif, dari eksekutif juga dari inisiatif, dan sepanjang itu menyangkut kepentingan masyarakat, ya alhamdulillah kami ya selalu memproduksi bagaimana keadaan produk-produk hukum tadi. Kemudian kontrol tadi, memang kami ya mungkin masih perlu ditingkatkan bagaimana untuk
tugas kami controlling atau pengawasan tadi sebagaimana tugas DPRD. Ya, Pak, fungsi budgeting tadi itu gagal tuh krusial poinnya apa, Pak? Penyebab utamanya apa, Pak? Fungsi budgeting tahun 2023 gagal, Pak? Jadi barangkali boleh ya, Pak. Saya harus runutin. Pertama dari KPPAS, Pak. Ya. Kebijakan anggaran PPAS di anggaran sementara berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal dan target. Kemudian penghantaran sebagaimana Bupati kepada DPRD dijawab oleh tanggapan fraksi, jawaban Bupati, ada 3 paripurna itu kebetulan memang selama 3 paripurna itu memang Bupati dalam penghantaran maupun juga jawaban tanggapan itu ya belum sempat hadir. Saya menggunakan istilah belum sempat hadir, Pak ya. Ya. Semua disampaikan namanya draft untuk dibahas. Ya. Maka otomatis Bupati menugaskan TAPD, tim anggaran daerah dan kami, saya terutama sebagai ketua DPD dan ketua anggaran melakukan proses pembahasan. Ya. TAPD dan Banggar. Teragendakan oleh Bamus tanggal 25 November sudah disepakati diketok untuk ada agenda paripurna persetujuan RAPBD 23. Namun tanggal 5 itu gagal karena sehubungan TAPD belum mampu menjanjikan angka, belum ketemu atas angka yang peak. Maka oke lah, masih ada waktu 5 hari sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan 30 hari atau bulan perjalanan ini ada di tanggal 30 November. Maka dipastikan tanggal 30 November kebetulan permintaan atensi dari pemerintah daerah atau Bupati lama ini minta supaya jam 8 malam tanggal 30. Kami sepakati, Pak. Oke. Kemudian di tanggal 29 sebelum tanggal 30 kami pimpinan inisiatif datang ke pendopo, datang ada 4 pimpinan tapi 1 yang nggak bisa hadir untuk datang ke pendopo dalam rangka mengingatkan Bupati agar besok siap untuk bisa hadir sesuai dengan permintaan Bupati jam 8 malam. Kami siap untuk menyelenggarakan paripurna dengan harapan pagi sampai sore tanggal 30 kita isi dalam rangka penyelesaian atau finalisasi. Ya. Maka saya minta Bupati menugaskan pada TAPD Pak Sekda untuk diperintahkan untuk peran kita dalam rangka untuk penyelesaian ataupun finalisasi sehingga malamnya kita sudah on dalam rangka untuk paripurna. Namun kami yang sudah mengagendakan di Bamus itu pas jam 20 belum hadir Bupati, kami undur sampai jam 21.30 baru dimulai paripurna. Itu pun yang hadir hanya Pak Sekda dan Bupati. Kami tunggu sampai jam 23.30 ya sudah, akhirnya tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kesepakatan atas persetujuan APBD 23 karena dipadamkan dengan undang-undang wajib ini hadir. Itu barangkali. Ya, Pak, kalau begitu Bupati ini tidak hanya nggak akur sama Wakil Bupati, tapi juga dengan DPRD dong, Pak? Kalau saya menganggap akur-akur saja, Pak Febi. Nah, buktinya raperdanya nggak jalan nih, namanya nggak akur lah, Pak. Nggak tahu ya, kami merasa akur saja, Pak. Karena tugas kami adalah bagaimana untuk masyarakat. DPRD adalah representasi masyarakat. Iya. Terus ini, kalau begini ini, Bapak memberi sebutan apa kondisi kayak gini nih, Pak? Sehingga kemudian fungsi budgeting 2023 nggak bisa dilakukan secara baik. Dari kondisi ini disebut apa, Pak Saifuddin? Ya, kalau disebut apa namanya ya? Yang jelas kami tugasnya pada saat tanggal 30 gagal, maka kewajiban DPRD membuat kronologis kepada gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Bupati tugas sebagaimana undang-undang menyiapkan draft perkada 15 hari untuk disampaikan kepada gubernur 30 hari untuk bisa mengevaluasi kaitan dengan perkada. Namun sampai hari ini harusnya di awal Maret, bukan awal Maret ya, awal Februari itu sudah harus diterima draft perkadanya atau dokumen perkadanya. Tapi sampai awal Maret kami sudah mengirimkan surat 1 kali ke sana, belum ada dokumen perkadanya kita ini. Waduh, kacau juga ini, Pak ya. Boleh nggak dibilang ini sebuah kekacauan pemerintahan, Pak? Saya lebih memilih diksinya apa ya? Lagi nggak bagus-bagus saja ini. Gimana Pak? Diksinya kalau apa, Pak? Diksinya lagi tidak baik-baik saja ini, Pak. Jangan kacau lah barangkali agak terlalu sadis. Iya. Diksinya tidak baik-baik saja, Pak. Kalau menurut Bapak, kalau nanti memang pengunduran diri Pak Luki Hakim ini disetujui, ya clear gitu, ya. Apakah perlu ada wakil bupati baru, Pak? Oh, kembali kepada ini, Pak. Apa namanya,
saya ke partai pengusung ya barangkali ya. Domainnya partai pengusung. Yang penting kami DPRD sebagai tugas yang diberikan untuk melakukan tahapan tadi dari mulai konfirmasi, pengumuman di paripurna, mengirimkan surat kepada kementerian melalui gubernur, kemudian kekosongan ini kembali kepada partai pengusung. Sejauh ini partai pengusung yang kami catat sebagaimana partai pengusung adalah PD Perjuangan, Gerindra dan Nasdem. Maka setelah dapat penetapan dari gubernur kepada kami DPRD, maka kita biasa yang pada pengalaman kemarin di waktu zaman Pak Supendi itu kita membuat panli. Nah, kembali kepada partai pengusung mensandingkan sebagaimana regulasi yang ada kepada DPRD dengan 2 nama itu. Ya. Perlu nggak perlunya tergantung pengusung dan bupatinya. Oke. Tapi kalau saya tanya pendapat pribadi Bapak, perlu nggak sih Pak? Pendapat pribadi nih. Ya perlu Pak. Oh perlu ya. Betul. Karena akan menjadi tidak elok sebagaimana partai tidak memberikan tidak memberikan rekomendasi kepada kadernya atau siapapun lah. Ya. Bagaimana mengisi kosongan wakil bupati? Ya. Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak, apa sih yang menjadi penyebab utama kondisi Kabupaten Indramayu menjadi tidak baik-baik saja sehingga kemudian perda mengenai APBD ini nggak jalan tuh apa tuh Pak sebenarnya Pak? Kalau boleh Bapak simpulkan gitu Pak. Apa kepala daerah tidak akomodatif, apakah para perangkat di Kabupaten Indramayu nggak kerja dengan serius, itu gimana Pak? Kalau saya masih yakin ya Mas Bibi, yang namanya pemerintah selama ini pemimpin tidak mungkin dia berpikir selain berpikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Hanya mungkin cara barangkali. Kedua, adaptasi bagaimana merapikan komunikasi antar semua stakeholder ataupun perangkat-perangkat di sana barangkali ya. Masih belum sebangun, belum selaras, atau saya melihatnya perlu ada semacam ini kolektif sebagaimana kerja bareng ini kan. Ini masih belum kuat ya barangkali ya. Boleh Kak saya simpulkan Pak, ternyata apa yang dipikirkan dan disampaikan oleh Pak Luki Hakim itu ya sebagian besar benar kalau gitu Pak. Apa boleh kita simpulkan seperti itu? Bapak setuju? Jawabannya saya cukup memahami Pak. Oh gitu ya. Artinya bisa memahami ya Bapak, ternyata memang kondisi Kabupaten Indramayu ini tidak baik-baik saja. Pak, Bapak yakin nggak dalam hari-hari ke depan ini kondisinya makin membaik atau justru memburuk Pak? Saya orang yang selalu optimis, yakin sepanjang tadi. Mengevaluasi, saya pakai istilahnya Pak Kiai muhasabah, kemudian melakukan satu langkah dalam rangka untuk tidak mengulangi dari yang blunder sebelumnya. Oh gitu ya Pak. Yakin, saya masih yakin. Pak, kalau boleh saya tanya Pak, secara pribadi apakah Bapak mengenal cukup dekat Bupati Nina Agustina ini Pak? Kalau saya tidak mengenal dekat Pak ya, saya kenal itu pada saat beliau sudah dilantik jadi Bupati Pak. Oh begitu. Ya. Jadi sebenarnya ya hubungannya dalam rangka kedinasan saja gitu ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Pak, kalau tadi Bapak optimis bahwa hari-hari ke depan Kabupaten Indramayu ini akan bisa lebih baik gitu ya Pak ya. Saran Bapak yang pertama atau yang paling penting kalau boleh Bapak ngasih saran, apa saran Bapak? Begini Pak, saya kenapa optimis. Indramayu ini satu kabupaten kota di Jawa Barat dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa Pak. Dari potensi perikanan, pelautan, kemudian pertanian sebagai penopang pangan nasional bahkan. Kita punya sukus dengan 1,3 juta dan kita hanya butuh 500 ton saja. Ya. Kemudian itu kan satu sumber yang luar biasa. Kemudian potensi gas, minyak dan gas. Kemudian pengail terbanyak ataupun memberikan kontribusi besar kepada Jawa Barat. Tinggal bagaimana pada pengelolaan. Nah, inilah penting bagaimana kaitan dengan sebuah penyelenggaraan yang berpatokan kepada amanat dan regulasi yang ada. Saya pikir tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita bisa lakukan itu dan memang masih bisa untuk kita harapkan lebih baik. Iya. Mungkin kan. Oh gitu ya Pak ya. Termasuk sumber daya manusianya Pak. Ya. Pak Saifuddin, ini tentu pembaca kita, penonton kita di seluruh Indonesia kepingin kenal lebih dekat dengan Pak Saifuddin ini. Bisa cerita sedikit Pak mengenai diri Bapak, lahir di mana, sekolahnya dulu di mana, lalu meniti karier politik
Sejak kapan Pak? Singkat aja Pak. Kan dan saya dengar juga Bapak ini suka juga pada kesenian wayang, bener nggak Pak? Oh, saya suka wayang Pak. Ya. Dan wayang Pak, wayang yang satunya tokoh yang saya idolakan. Apa Pak itu? Tokohnya apa Pak yang belakang tuh? Kresna Pak. Oh Kresna. Pak cerita Pak, kenapa Bapak suka sama Kresna Pak? Oh, karena tokoh yang merupakan reinkarnasi dari salah satu dewa Trimurti itu Pak. Ya. Oke. Dia bertugas sebagai pemelihara dunia katanya begitu kan. Yang jelas tokoh ini tokoh yang konsisten. Oke. Tokoh yang tidak akan pernah luntur atau tidak akan karena hujan, nggak laku karena panas, dia akan konsisten bagaimana untuk tujuannya. Nah ini kan, ini yang saya suka dengan tokoh Kresna. Ya. Saya lahir di Indramayu Pak. Kapan Pak? 55 tahun yang lalu. Iya. Jadi saya sudah nggak muda lagi. Saya sudah tahun 68 saya lahir. Ya. Ya saya lahir di Indramayu, besar di Indramayu. Kebetulan ya terakhir saya di pendidikan di UI Pak, di Indramayu pada Unmir Pak. Oh gitu. Nah, ya. Kemudian sarjana hukum ya Pak ya? Ya, kemudian terkait politik saya, kebetulan saya masuk politik ini sebenarnya tersesat Pak sebenarnya. Nah, kenapa kok tersesat Pak? Tersesat di jalan yang benar Pak. Kemudian saya masuk ke Partai Golkar, terus sebagai ya simpatisan, kemudian jadi pengurus tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan alhamdulillah kemarin tahun 2020 saya menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Brebes. Dan kebetulan saya baru 3 kali di periode di Indramayu sebagai anggota DPRD. Ya, Pak Saifuddin, Bapak kok pilihnya Partai Golkar, kenapa Pak? Oh, Golkar ini partai yang bisa membuka ruang buat saya dan sesuai dengan apa yang menjadi motivasi saya di politik. Golkar yang sampai sekarang dari dulu kan saya nggak pernah berubah dan kami nyaman di Golkar Pak. Oh gitu ya Pak ya. Dan itu yang sangat terbuka. Oke. Pak ini kan tahun politik nih, kira-kira tahun depan Bapak maju lagi nggak sebagai anggota Dewan nih Pak? Tahun 2024 Pak. Saya sudah 3 periode di Indramayu, saya lagi berusaha berikhtiar untuk lebih kepada di Indramayu, apa di DPR di provinsi, tapi sampai hari ini saya masih ditugaskan di Indramayu katanya Pak, walaupun saya juga masih bingung, sama saya sudah 3 periode kayak takut bosan Pak, tapi sudah menunggu saja, walaupun memang itu perintah dan saya harus laksanakan. Oke, jadi keinginan Bapak kalau bisa jadi anggota DPRD di tingkat provinsi gitu ya Pak? Ya kalau boleh milih DPR RI Pak. Oh DPR RI di Senayan, oh, boleh juga Pak. Ya. Kalau sampai Bapak bisa ke DPR Senayan dekat dengan kantor kami Pak. Nah itu, kalau pejabat di tingkat provinsi maupun kabupaten ke DPRD kan bukan pejabat negara Pak. Iya. DPRD negara itu DPR RI. Iya. Luar biasa Pak Saifuddin, penjelasannya saya kira cukup gamblang buat masyarakat bahwa saya memegang kata kunci yang Bapak sampaikan atau diksi yang Bapak pilih. Kabupaten Indramayu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, tapi kan nanti akan baik juga Pak ya, Febi ya. Mencapai semuanya masyarakat seluruh Indonesia untuk Indramayu menjadi lebih baik lagi dan bisa mampu bagaimana untuk menjadi kabupaten unggulan. Atau Bapak yang maju jadi bupati saja Pak tahun 2024, gimana tuh? Kayaknya kurang pas bajunya, Pak. Menurut Pak gimana? Pas belum bajunya. Bajunya kurang pas ya. Oh gitu. Oke. Bisa perbaiki pecinya. Ya, bagus Pak, bagus. Baik Pak Saifuddin, terima kasih atas ngobrol kita. Kesempatan kali ini luar biasa. Sekali lagi saya mohon pamit, undur diri. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan tetaplah bahagia.